حول بين المناقب والأقدام سووا يعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Tadi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasulul ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamna fil Qur'an. Pertama-tama marilah kita tingkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan kita menyerap apa yang kita perlu serap. Dan tidak lupa kita aturkan salam serta selawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk dalam kalangan tersebut dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhir kelak. Amin. Peserta daurah perdana ya dengan kuat yang saya cintai karena Allah. Di sini saya menyampaikan sedikit mengenai pentingnya beramal setelah berilmu ya. Ada suatu cerita di mana ada dua orang jamaah ya yang sudah di masjid. Jadi di masjid mungkin untuk persiapan untuk sholat ya sebelumnya, tapi mereka berdua sudah ada di masjid. Yang pertama orang tersebut adalah sholat di dalam masjid ya, sholat sunnah di dalam masjid. Kemudian orang yang kedua atau jamaah yang kedua dia tidur di serambi masjid. Jadi ada dua jamaah ya, satunya sholat di masjid, kemudian di dalam masjid, terus yang kedua tidur di luar serambi masjid. Terus ini ceritanya ada setan atau iblis yang akan mengganggu mereka ke dalam masjid tersebut. Kemudian setan itu mengurungkan niatnya masuk masjid. Dan ada seorang alim dengan izin Allah dapat melihat setan itu terus bercakap-cakap. Ditanya oleh orang alim itu, kenapa kamu tidak jadi masuk ke dalam masjid itu? Kenapa kamu tidak jadi mengganggu jamaah yang ada di masjid tadi, yang sholat ataupun yang tidur tadi? Kira-kira setan itu takut sama siapa, Bapak-bapak? Yang sholat di masjid, di dalam masjid tadi, atau yang tidur di luar masjid? Sholat di dalam masjid. Sholat di dalam masjid. Nah, jadi setan itu menjawab ke seorang alim tadi, saya takut pada orang yang tidur di serambi masjid tadi. Kenapa? Terus si alim tadi bertanya kepada setannya, kenapa kamu takut malah orang yang tidur, bukan orang yang sholat di dalam? Gitu. Ternyata si setan itu menjawab, orang yang tidur di luar masjid tadi, di serambi masjid tadi, dia mengamalkan semua ilmu dia, amalan tidurnya ya. Jadi mungkin sebelum tidur dia wudu dulu, kemudian dia berdoa, terus menghadap kanan dan sebagainya. Jadi yang dilakukan orang yang tidur tadi ya, jamaah yang tidur di luar masjid tadi itu amalan-amalan yang benar, ilmu yang dia dapat dan dia terapkan.
Terus kenapa yang sholat di dalam tidak? Ternyata orang yang sholat di dalam itu hanya rutinitas saja. Jadi sholat sunnah yang dia lakukan itu hanya rutinitas yang tidak bermakna pada diri dia. Terus ada beberapa amalan sholat sunnah dia yang tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau setan tadi ya takut kepada, suara saya kurang kedengar. Terdengar ya? Oh, Dimanfaatkan. Oke. Perlu pakai mic atau tidak? Pakai. Oke, saya lanjut ya. Jadi kesimpulannya tadi berarti ada suatu ketika kita itu banyak mengikuti kajian, banyak mengikuti majelis ilmu. Tapi setelah ikut kajian itu ya mungkin di masjid atau di tempat-tempat tertentu ya, yang untuk majelis taklim, kita mengikuti. Tapi ketika kita keluar dari masjid itu, kita sudah lupa apa yang diisikan. Betul Pak? Betul. Ya enggak? Ya. Kenapa ya seperti itu? Salah satunya itu kelemahan kita, hafalannya kurang bagus, nggak mau nyatet. Iya, malas nyatet ya. Itu saya lihat ya, saya sendiri juga kadang seperti itu. Jadi kita lakukan itu adalah hal-hal yang istilahnya kayak rutinitas saja. Oh, ikut pengajian di sana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, sampai seminggu full. Tapi ketika minggu depan ditanya dulu materinya apa, belas nggak ingat. Ingatnya snacknya apa gitu. Iya, biasanya gitu. Jadi di masjid-masjid itu ngandalin jamaahnya banyak, pengajiannya banyak, tapi ternyata ilmunya, kualitasnya yang didapat itu sedikit gitu ya. Jadi mindset kita yang cara pikir kita untuk merekrut orang itu jadi terbalik karena kita sudah banyak orang, ternyata setelah subuhan kosong, nggak datang. Banyak yang ikut pengajian itu kita stadikis ya. Studi kasus. Kalau saya di kuliahan, saya kan dosen ya, jadi sering memperhatikan masalah hal-hal kasus-kasus terus kita terapkan apakah ini benar atau kita memang belum melakukannya. Jadi sebagai introspeksi. Jadi studi kasus pertama, ilmu yang kita dapat apakah kita sudah terapkan? Kita pernah mendengar, saya baca ayatnya, saya kurang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya apa, Bu? Pak. Jagalah ya ayyuhalladzina amanu ya. Jagalah dirimu, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Sekarang dari ayat ini coba kita tanya di rumah siapa ya? Kita. Di rumah kita ya. Saya tadi kasus ya. Pak Anwar, di rumah ada berapa orang Pak? Sekarang tiga orang ya. Ketika subuh berkumandang, sejak sholat subuh, tiga-tiganya ke masjid atau tidak? Tidak semua. Ada yang ke masjid, ada yang. Oke, jadi kasusnya seperti itu ya. Terus ada mungkin siapa lagi? Pak Firdaus, di rumah ada berapa orang? 5. Ada 5. Ya. 5-limanya ketika subuh ke masjid tidak? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah ya. Ini masih kasus-kasus yang cukup baik. Dari 100% ya 80% masjid. Nah, itu kasus-kasus yang lain. Jadi dari dalil yang tadi ya, bukan dalil. Dari ayat Al-Quran yang tadi itu dinyatakan bahwa kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita loh. Dan ya, tanda kutip dan itu berarti apa? Tidak pilihan itu, bukan pilihan, tapi dua-duanya gitu ya. Jadi jagalah diri kita. Itu gampang karena kita mengatur diri sendiri. Tapi yang sulit apa? Menjaga
keluarga kita gitu loh. Yang sulit itu. Karena di keluarga kita tuh perlu kita jaga juga, itu salah satu perintah Allah ya. Jaga diri kita dan keluarga kita lah. Keluarga kita nih yang perlu kita jaga juga. Ya salah satunya dengan ini ya. Karena sholat subuh berjamaah di masjid itu kan salah satu kalau kata Ustadz Adi Hidayat ya, itu salah satu tolak ukur kita ya. Salah satu tolak ukur kita apakah kita itu benar-benar taraf orang beriman atau tidak gitu ya katanya. Itu kan salah satu sholat yang berat untuk orang munafik itu kan salah satunya sholat subuh ya dengan sholat isya. Itu salah satunya. Jadi kita introspeksi diri apakah keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah itu kita ajak juga. Karena itu kewajiban ya, kewajiban kita sebagai sesama muslim, sesama yang beriman untuk mengajak keluarga kita untuk bersama-sama mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kasus ya, belum siap kan? Jeda biar minyak. Jadi satu kasus lagi, Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 2 ya mas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu sebagai apa mas? Petunjuk ya, hudan ya. Jadi petunjuk bagi orang yang muttaqin, bagi orang yang bertakwa ya. Sekarang kalau Al-Quran ini sebagai petunjuk, saya tanya di sini yang bisa bahasa Arab berapa orang? Ini. Paling ini dulu. Saya aja juga nggak bisa. Nggak bisa mendengar. Nah, jadi kebanyakan dari kita kan orang Indonesia ya, memang kita asli Indonesia. Berarti kan bahasa kita yang ini yang kita pakai adalah bahasa Indonesia ya, atau bahasa-bahasa daerah. Bukan bahasa Arab kan ya? Kalau kita membaca Al-Quran saja tanpa mengerti artinya, kira-kira ngerti nggak petunjuk yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Enggak ya? Pasti ya. Karena kalau kita baca Google Map nih, Google Map ya, kalau kita mau arah ke mana gitu ya. Bahasanya itu bahasa Arab misalnya. Kira-kira ngerti nggak disuruh ngapain gitu di situ? Nggak tahu. Nggak ngerti ya? Contohnya kalau bahasa Inggris gitu ya, belok kanan atau belok kiri, lurus lah. Itu kalau bahasanya bahasa Arab, nggak tahu bahasa Arabnya apa tuh belok kanan. Apalagi tulisannya. Ila yamin ya. Jadi suruh belok kanan, nggak ngerti. Karena apa? Karena kita nggak ngerti artinya. Padahal tahu ya kalau Al-Quran itu petunjuk, betul? Ya kan. Berarti kita harusnya karena kita itu seorang Muslim ya yang tahu dengan petunjuk Al-Quran adalah petunjuk kita, berarti kita perlu meningkatkan etos kita. Bukan kalau di zaman Nabi ya, zaman Nabi suruh baca Al-Quran yang banyak-banyak, nggak apa-apa karena mereka bahasa Arab gitu loh. Jadi setelah baca ngerti artinya, jadi tahu petunjuknya. Kalau kita baca Al-Quran terus ya bagus, bukan salah ya. Cuman kalau kita baca Al-Quran terus tapi tidak tahu maknanya, berarti kita nggak tahu petunjuknya. Kalau kita nggak tahu petunjuk, kita mau arah kemana? Kita mau ke Jakarta, lewatnya ke Malang ya, nggak nyampe gitu kan. Keliling dunia dulu baru sampai ke ini. Jadi petunjuk yang jelas kita sudah ada Al-Quran ya, kita disuruh bawa tadi dengan terjemahan. Kita itu harus selain membaca terus menghafal seperti Mas Ali ya, kemudian memahaminya gitu loh, memahaminya dengan mentadaburi Al-Quran tersebut, tidak hanya membaca saja. Walaupun membaca itu sudah berpahala, tapi lebih berpahala lagi kita membaca, memahami terus mengamalkannya gitu kan ya. Sekarang closing statement ya, kita ketika mau menanam pohon mangga gitu ya, kita tanam pohon mangga ini sekian lama ya, mungkin mangga itu berapa tahun berbuah? 3 tahun ya, dari 0 sampai tumbuh pohon ya, rindang gitu, besar, cuman nggak ada buahnya, mau nggak? Padahal niatnya nanam pohon mangga itu buat dapat buah mangganya ya, bukan buat daunnya ya, dan buat rantainya. Jadi itu seperti halnya kita berilmu nih, kita nanam, kita pengajian tiap hari, Senin sampai Ahad ya, Senin kalau bukan sampai Ahad pengajian terus. Tapi habis itu
tidak ada pengamalan yang signifikan diterapkan di hidup kita, berarti seperti halnya tadi kita menanam pohon mangga tapi nggak ada mangganya, nggak ada buahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan ya, tawasul haq wa tawasul sabr, dalam kebaikan dan kesabaran. Ini adalah salah satu cara mengingatkan ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita berkumpul dengan orang-orang yang sepemahaman, sevisi yang jelas dan yang ingin menegakkan kalimat Allah ya. Jadi kita sama-sama bersama di sini salah satunya untuk itu. Makanya kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Terus ya itu tadi, ketika ikut kajian, ikut acara daurah kayak gini-gini, usahakan mencatat, karena biar ilmu yang didapat itu nyantol lah. Karena ya kalau saya ya, ingatan saya kurang bagus ya, nyatat itu sangat penting gitu loh. Makanya kita bisa menerapkan itu. Kalau hafalannya seperti Mas Ali mungkin ingatannya bagus, kalau tadi Hidayat kayak halaman ayat kanan, ayat kiri kayak gitu tadi sudah hafal ya. Kayak itu tadi Al-Waqiah ya Mas ya, dibaca ya. Ada di ayat beberapa tadi. Itu kalau saya juga nggak yakin dulunya, kok bisa ya Ustaz Hidayat itu. Ternyata tuh bisa. Saya sebagai orang yang tanda kutip ada pelupa ya, itu sampai ingat juga itu tadi ayat kalau nggak salah 74-an, 75 74 gitu ya. Itu yang 2 ayat terbawah sisi kiri. Terus setelah itu 20 ayat sebelahnya. Itu kita sampai hafal Pak Bu. Karena niatnya insya Allah untuk lillahi ta'ala, kemudian kita terapkan, kita hafalkan, dan kita pahami maknanya, itu insya Allah akan nyantol lah di otak gitu. Itu contoh sedikit ya, nanti bisa diterapkan yang lain. Cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.